Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa membuat sebuah komputer Windows itu diakses dari komputer Windows yang lain menggunakan remote desktop connection atau kalau yang beredar di masyarakat itu istilahnya adalah RDP ya. Jadi kalau komputer yang mau diremote dan yang mau ngeremote itu ada di dalam satu jaringan, misalnya internet di rumah, itu bisa langsung menggunakan IP address si komputer target yang akan diremote. Oke, tapi kalau berbeda jaringan itu harus online dulu, pakai server lokal, pakai VPS, pakai tunnel seperti itu ya, atau ada install software lagi untuk membuka tunnelnya. Nah, itu agak ribet. Ya, itu penjelasannya nanti di video yang lain atau di pelajaran yang lain. Nah, dalam hal ini kita asumsikan dua komputer tadi itu ada di dalam satu jaringan internet. Jadi bisa pakai IP lokal, nggak usah pakai IP public. Oke, nah ini sekarang saya ada di komputer Windows 10. Ini adalah komputer yang akan diremote, komputer target ya, bukan yang meremote. Nah, kita harus men-setting IP lokalnya supaya IP-nya statis. Sebenarnya bisa pakai IP yang dinamis. Jadi setiap kali kita nyalain komputer itu kan router atau modem itu kan memberikan IP address untuk komputer yang baru dinyalakan. Nah, IP address-nya ini random, tergantung IP yang tersedia saat itu. Dari kecil, dari IP 1, IP 2, IP 3, IP 4 gitu ya. Kalau IP 1 sih IP modemnya sebenarnya. Nah, mulai dari IP 2 dan seterusnya itu untuk device, bisa handphone, bisa komputer, bisa laptop ya. Nah, kalau yang tersedia itu IP 5, jadi IP 2 sampai IP 4 sudah digunakan oleh device yang lain, nah komputer kita itu akan dikasih IP nomor 5. Kalau IP nomor 5 sudah digunakan, kita akan dikasih IP nomor 6. Jadi dinamis, tergantung IP yang tersedia yang paling kecil. Nah, supaya remote desktop ini tidak membingungkan, jadi kita harus men-setting IP statis. IP yang tidak pernah berubah meskipun komputernya mati lalu dinyalain lagi gitu ya atau di restart. Nah, caranya adalah kita harus tahu dulu IP si modemnya berapa, itu IP gateway istilahnya ya, sebagai acuan. Kita masuk ke control panel. Oke. Kemudian masuk ke network and internet di sini. Lalu klik saja Network and Sharing Center di sini. Nah, kita kan akan melihat adanya koneksi di sini ya, Wi-Fi. Kita terkoneksi ke Wi-Fi yang namanya Bismillah 5G. Ya, teman-teman pasti beda lah di rumahnya, mungkin namanya bukan ini. Ini kita klik saja. Nah, maka akan muncul Wi-Fi status seperti ini ya. Kita harus catat dulu IP address si router atau modemnya itu berapa. Tiap orang beda-beda, tiap jaringan beda-beda. Nah, kita catat saja dulu yang ini nih. IP default gateway. Ini kita catat. Coba kita buka notepad. Untuk mencatat, kita kecilin dulu. Nah, ini ya, IP default gateway-nya. Gateway gitu aja. 192.168.18.1. Kemudian yang ini nih, subnet mask. Oke. Subnet mask. Itu 255.255.255.0. Kemudian yang ini, DNS server 888 dan 111. DNS server 888 tuh 4 ada 4 ya. Kemudian sama 1 ada 4 juga. Nah, kita akan memesan IP statis. Berapa IP yang akan kita pesan? Sebaiknya itu IP yang kita pesan itu berurut dari yang paling besar. Kalau kita punya beberapa komputer yang mau diremote, itu kita pilih IP yang paling besar. Paling besar itu berapa? 255 ya. Jadi IP address itu paling kecil 1, paling besar 255. Maksudnya 1 dan 255 itu yang mana nih? Yang ujung ini nih. Oke. Jadi semuanya sama. IP yang 3 blok ini sama, ujungnya aja beda. Kalau kita punya 5 device itu pasti ujungnya aja yang beda. Ininya sama. Nah, ujungnya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 255. Paling besar 255 ya. Nah, kita akan memesan sebaiknya kalau IP statis itu memesan dari yang paling besar. Supaya nggak bentrok. Takutnya kita pesan IP yang kecil-kecil 4 atau 3 gitu,
itu sudah ada yang punya, sudah dikasihkan ke device yang lain. Kalau yang paling besar itu nggak ada kalau kita nggak pesan. Karena tadi router atau modem itu ngasih IP dari yang kecil. Oke? Nah, jadi kita akan memesan IP berapa? 192.168.18.255. Sama-sama yang ini ya, 3 bloknya. Tuh sama. Hanya ujungnya beda. 1 dan 255. Oke, nah cara men-setting IP-nya itu teman-teman kembali ke sini. Ini kita close saja. Lalu klik yang ini, properties. Oke. Nah, yang properties lalu pilih yang ini nih. TCP IP versi 4. IP address versi 4. Ada yang versi 6, ini yang versi 4. Ya, kita klik properties di sini. Nah, kalau teman-teman belum pesan, pasti pilihannya adalah yang atas. Yang ini. Kalau saya kebetulan di komputer ini sudah pesan IP ya. Jadi saya tadi sudah langsung terpilih yang bawah. Nah, kalau yang belum pesan IP statis itu pasti yang atas. Oke, jadi sekarang tinggal pilih saja yang bawah. Lalu IP address-nya kita pesan mau berapa tadi? 192.168.18.255 gitu kan. Nah, kalau di saya kebetulan udah ada yang punya 255 sampai 250. Jadi saya pesan 249. Kemudian subnet pass-nya ini tadi 255, 255, 255, 0. Kemudian default gateway-nya yang ini. Oke, 192.168.18.1. Kemudian preferred DNS servernya 8.888. Bawahnya adalah 1111. Tinggal oke saja. Kalau di oke nanti dia akan disconnect dulu dari internet, lalu connect lagi dengan IP address yang baru. Kalau saya nggak usah oke ya, karena tadi sudah connect dengan IP yang dipesan. Saya cancel saja. Kalau teman-teman di oke saja kalau baru di setting. Ya. Setelah kita memesan IP statis, kita harus men-setting RDP. Oke, RDP-nya supaya komputer ini bisa di-remote dari komputer yang lain. Cara men-setting RDP-nya, kita coba ketik di sini remote desktop. Nah, ini. Allow remote access to your computer. Allow remote assistant ya. Yang ini nih, yang atas sama yang ketiga. Oke, allow remote access to your computer. Ini kita klik saja, dicentang. Oke, kalau saya sudah dicentang. Kemudian di sini allow remote connection to this computer, ini dipilih ya. Kalau pilihan yang atas itu remote desktopnya nggak bisa dikoneksikan. Lalu ini juga boleh dicentang. Ya. Coba kita klik advance. Nah ini nyalain, oke gitu aja. Lalu tinggal di oke aja. Ya, ini dicentang, ini pilih yang bawah, centang juga, tinggal di okein aja. Lalu select user who can use remote desktop. Sebenarnya ini sama tadi settingan yang tadi, cuman kita klik yang ini nih, select user. Oke, nah ini boleh ketik user apa saja yang bisa gunakan komputer ini. Kalau cuma satu user admin atau nama teman-teman sendiri ya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Karena kalau admin itu sudah pasti bisa nge-remote. Tapi kalau user yang non-admin itu harus dimasukkan dulu ke sini. Ini contohnya ada rekan saya namanya Mas Solihin, beliau di komputer ini itu bukan admin. Jadi harus saya tambahkan ke sini supaya username-nya itu bisa nge-remote komputer ini. Oke, tinggal di oke aja, di oke saja ini sudah bisa nge-remote. Sekarang kita akan ke komputer yang akan nge-remote komputer ini ya. Coba kita bikin notepad dulu di sini ya, notepad. Nah, ini misalnya kita tulis saja, halo, sudah berhasil nge-remote. Nah, sekarang kita akan pakai komputer yang lain, yang Windows 11. Kalau komputer yang mau di-remote ini Windows 10. Oke, di sini saya ada di komputer yang lain, di Windows 11. Saya akan melakukan remote desktop ke komputer yang tadi, menggunakan ini nih, remote desktop connection. Kemudian IP address-nya tadi saya pesan 249 kan, username-nya Adi, ya teman-teman username-nya pasti berbeda. Kemudian kita connect-kan saja, nah dia langsung connect. Tuh, langsung masuk ke yang tadi, halo sudah berhasil nge-remote. Ya, kalau tadi nge-remote-nya minta password ya tinggal dimasukin saja. Oke, begitu caranya nge-remote menggunakan IP lokal yang dua komputernya sama-sama ada di jaringan yang sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.